secara tidak langsung di pondok telah diajarkan simulasi hidup, bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana kita beradaptasi dengan teman-teman. Awal masuk sini, ulun karena anak memperdalam ilmu agama lebih dalam lagi. Perkembangan agama Islam sejak dulu hingga kini semakin meluas melalui berbagai cara penyampaian, baik dakwah maupun jalur pendidikan. Sahabat Muslim, jejak Islam kali ini kami akan mengajak membuka cakrawala perdalam keyakinan dan kepercayaan akan agama Islam tentunya. Syiar Islam yang bertujuan memperkuat dan menambah jumlah makhluk ciptaan Tuhan agar memeluk agama Islam bukan karena paksaan, namun lahir dari hati sanubari diri, berkeinginan dengan tulus, ikhlas, menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup selama menjalani kehidupan di dunia. Syiar Islam tidak hanya dilakukan melalui media dakwah semata. Pendidikan keagamaan juga dapat dilakukan, seperti yang terdapat di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Pondok Pesantren Darul Ilmi berdiri di atas areal 3 hektar dari kurang lebih 15 hektar luasan keseluruhan lahan kepemilikan pondok pesantren. Pondok pesantren yang terletak di Liang Anggang, Banjarbaru ini awalnya merupakan panti asuhan yang pembangunannya dimulai pada tahun 1981 untuk menampung dan mendidik anak yatim serta mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Atas inisiatif Haji Ilmi bin Haji Sabri dan Hajah Acil Ramnah binti Haji Juhri semasa hidup mereka. Setiap perkara dikatakan bahwasanya istiqomah air di Alkitab kita untuk apa? Panti asuhan yang baru dapat memulai pembelajarannya pada tahun 1983 lalu dengan model Salafiyah Syafi'iyah, yakni pembelajaran berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma salafus soleh atau ulama salaf. Pondok baca namanya surat Al-Qur'an, ente waktu di pondok baca namanya surat Al-Kahfi. Tapi ini kita tahu pembelajarannya, kita tahu ilmunya, tapi baginya untuk melaksanakan sholat. Ini mau buat masa, kalau sudah di luar percobaannya luar biasa. Tujuan atau niat ya, niat daripada kenapa pondok ini didirikan, kemudian diselenggarakan pendidikan di dalamnya, karena kita tentu secara estafeta menyambut ya apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam ini bagaimana supaya betul-betul sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in, kemudian para ulama salaf ila yaumil qiyamah. Jadi niatnya itu untuk melestarikan ajaran agama kita di permukaan bumi ini. Jadi itu niat yang mendasari
kenapa ini kita laksanakan pendidikan di dalamnya, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan itu, karena tujuannya bagaimana supaya Islam itu tetap ya'lu wala yu'lalaihi, artinya dia mengatasi seluruh kegiatan keagamaan yang ada di alam ini. Perkembangan yang begitu pesat seiring berjalannya waktu, panti asuhan Darul Ilmi pun mengalami perubahan, yakni meningkatnya keinginan para orang tua untuk menitipkan anak-anak mereka mengenyam pendidikan agama di panti asuhan ini. Nah, orang yang takwa itu Tuhan sabar di sini, jangan mengeluh, jangan merasa berat, yang benar, ikhlas, nahnu narzuquka gitu. Ini namanya satu-satunya gurunya nih memang bawa motor nih, bak motor nih guru api tadi. Itu motornya itu seberapa? Siapa nama buka rezeki itu? Allah. Akhirnya pada tahun 1990, Panti Asuhan Darul Ilmi menjadi lembaga pendidikan Islam yang memadukan antar pendidikan salafiyah dan khalafiyah, yakni pendidikan tradisional dan modern. Alhasil nama Panti Asuhan berubah menjadi Pondok Pesantren Yatim Darul Ilmi. Laki-laki seayah, yang ketujuh akhun li'um, satu atau ponakan dari garis laki-laki, anak dari saudara laki-laki seayah. Sahabat Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal perbuatan kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Karena ikhlas itu pekerjaan hati, niat ikhlas pendiri panti asuhan yang kemudian meningkat menjadi sebuah pondok pesantren menjadi bukti apa yang dilakukan dengan membuka jalan untuk syiar melalui jalur pendidikan semakin memperkuat keberadaan agama Islam. Pondok ini memang endingnya nanti anak-anak yang belajar di sini itu diharapkan ada minimal dua yang mereka raih, yaitu yang pertama mereka setelah kembali ke kampung halaman atau meneruskan ke perguruan tinggi, karena sekarang terbuka Darul Ilmi kerjasama dengan Al-Hagab di Yaman. Itu yang pertama yang kita upayakan kepada mereka bisa tafakuh fidin, artinya mendalami ajaran agamanya. Tentu juga dibarengi dengan ilmu-ilmu yang lain, karena pondok sekarang tidak bisa lagi menutup diri. Ya, ansi agama memang bagus, tapi kalau hanya itu kita akan ketinggalan. Oleh karena itu, Pondok Darul Ilmi menyiapkan anak-anak juga bisa atau dapat menguasai di samping ilmu agama yang itu menjadi fokus juga masalah sains dan teknologi. Walaupun tidak optimal mereka kuasai, tapi minimal ada pengetahuan tentang itu. Sehingga anak-anak kita ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka mampu menghadapi keadaan, mampu menjawab tantangan. Nah, yang meneruskan pendidikan ke luar itu memang kita programkan mereka di samping tafakuh fiddin juga hal ibadah mereka. Ibadah jadi dua, ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah ini yang kita upayakan, karena kalau ibadah tanpa ilmu ini ibarat pohon tidak berbuah. Ya, jadi dua hal itu yang Darul Ilmi upayakan pada anak-anak sehingga mereka beribadah tahu apa yang dikerjakan. Itu ada ilmunya begitu. Karena kalau beribadah tanpa ilmu, ini ibadahnya tidak optimal. Nah, kemudian tentu
Tentu tadi ilmu yang saya sampaikan, ilmu tidak hanya ilmu agama, juga ilmu pengetahuan. Sahabat Muslim, di tahun 2001, Pondok Pesantren Yatim Darul Ilmi semakin banyak diminati. Bahkan 75% santri bukan lagi anak-anak yatim, sehingga pengurus Pondok Pesantren Yatim Darul Ilmi kembali merubah nama menjadi Pondok Pesantren Darul Ilmi. Jadi setelah dialiri dari Sungai Semudra, laut itu tidak ada laut-lautnya. Karena sikap dia tadi yang tidak mau, ya. Pernah nggak? Di sisi lain juga kita bisa belajar dengan tumbuh-tumbuhan. Kelinci itu memang makanan dia. Iya kan? Apa yang jadi berbuat besar? Bingung apa dia? Bapak, sebenarnya larinya ke sana. Kalau masalah Bertambahnya minat santri untuk mondok di pondok pesantren ini tentu menjadi sebuah tantangan bagi para pengurus untuk tetap dapat melayani dan memberikan pembelajaran terbaik bagi para santrinya. Proses belajar mengajar di sini tidak hanya dilakukan di ruang kelas, sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya. Pendalaman agama sudah pasti menjadi pembelajaran utama selain pembelajaran sekolah umum yang juga diperoleh di pondok pesantren Darul Ilmi. Kadang-kadang kan sebahagian telur itu kada semuanya lantaran kulitnya kada bersih. Berarti harus dibersihkan, makanya kalau saya dari keringatnya biasanya kulit harus dibasuh. Dan apa? Cangkang seumpama melihat cangkang atau ishraf bagian luar dan dalam bahwasanya bagian dalamnya babi. Pondok Pesantren Darul Ilmi, baik sarana pembelajaran dan sebagainya. Di sini kami ingin menjelaskan dulu untuk sarana dan prasarana Pondok Pesantren Darul Ilmi, alhamdulillah sudah mencukupi, baik dari asramanya, kelasnya, dan lain sebagainya. Bahkan untuk kegiatan ekstra pun juga sudah cukup di Darul Ilmi. Kemudian untuk metode pembelajaran kita di Darul Ilmi guna mempermudah santri dalam memahami bahkan bisa mengamalkan daripada ilmu yang didapat. Salah satu cara metode yang kami laksanakan di sini diantaranya metode ceramah. Dan ditambah lagi biasanya kita menggunakan metode tanya jawab. Jadi di antara kitab-kitab yang kita ajarkan di sini ada beberapa kitab yang harus menggunakan tanya jawab supaya si anak ini lebih mengerti lagi, lebih paham tentang hukum-hukum. Biasanya itu fikih. Biasanya fikih supaya tahu ini hukumnya begini dan begitu. Biasanya sehingga metode tanya jawab ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka di luar nanti mudah mereka kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat karena sudah dipelajari tentang hukum-hukum. Karena kenapa fikih? Memang di masyarakat biasanya kita yang ditanyakan orang pasti masalah fikih, kehidupan manusia, kehidupan kita dalam sehari-hari pasti di fikih. Jadi paling banyak pertanyaan-pertanyaan mereka pasti tentang fikih. Maka di sini kita ajarkan fikih dan metodenya menggunakan tanya jawab.
Sahabat Muslim, pendidikan tentu tidak hanya dilakukan di ruang kelas. Di pondok pesantren Darul Ilmi, para santri juga dapat mengisi waktu luang dengan berbagai aktivitas di luar pembelajaran, seperti kegiatan olahraga maupun bela diri yang mereka lakukan di halaman pondok pesantren. Fasilitas penunjang seperti perpustakaan yang menyimpan cukup banyak ragam informasi juga tersedia bagi yang membutuhkan dan memiliki minat baca menggali ilmu, menambah wawasan. Kebersamaan para santri, utamanya santriwati, tidak hanya selama proses belajar mengajar. Di jam istirahat, mereka tetap kompak bersama menikmati makan siang dengan tertib dan disiplin. Sahabat Muslim, ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dilakukan para santri, tentu melalui grup Hafsyi putra dan putri yang selalu berlatih melantunkan lagu-lagu bernuansa religi yang kesemuanya itu sebagai wujud puji syukur kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kemudahan bagi umat dalam menjalani kehidupan. Awal masuk sini, ulun karena anak memperdalam ilmu agama lebih dalam lagi, sama mendapat dukungan orang tua dan rekomendasi pondoknya dari teman-teman. Pondok di sini fasilitasnya nyaman benar, makanannya nyaman, kantin ada, kantinnya murah-murah, koperasinya juga fasilitasnya banyak, barang-barangnya tersedia semua. Teman-teman di sini juga ramah semua, ustadz-ustadzahnya Masya Allah ramah. Suka dukanya jarang berkabar sama orang tua aja, jarang ketemu. Tapi kalau malam sering cerita-cerita sama teman-teman sukanya. Motivasi saya di Pondok Pesantren Darul Ilmi ini adalah yang pertama untuk belajar agama yang bernuansa akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, untuk membahagiakan kedua orang tua pastinya. Dan setelah saya belajar di sini, tujuan yang lebih tepatnya adalah untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyenangkan hati Rasulullah SAW. Suasana di pondok pesantren ini lebih umumnya bagaimana kita bisa membawa diri kita berada di pondok ini, karena secara tidak langsung di pondok telah dilajarkan simulasi hidup, bagaimana kita beradaptasi dengan masyarakat, bagaimana kita beradaptasi dengan teman-teman. Dan suka duka selama mengikuti pendidikan di Ponpes ini ya pastinya banyak sekali. Salah satunya adalah duka yang saya rasakan berpisah daripada orang yang paling saya sayang, yaitu kedua orang tua, keluarga, bahkan teman-teman serta kampung yang jauh di sana. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah memberikan kebahagiaan di balik kedukaan tersebut, yaitu saya bertemu dengan teman-teman seperjuangan, teman-teman seangkatan, yang mana ketika mempunyai masalah, mempunyai kesulitan, mereka yang pertama turun tangan untuk membantu saya ada di pondok tersebut. Karena apa? Karena teman-teman saya ibaratkan sebagai ketika tangan terluka, mata yang mengeluarkan air mata, dan ketika mata mengeluarkan air mata, tangan yang menyeka. Sahabat muslim, pondok pesantren Darul Ilmi memang masih berusia muda. Namun bukanlah menjadi ukuran untuk menilai kemajuan sebuah pondok pesantren. Usaha meningkatkan kemajuan terus dilakukan, yakni dengan melebarkan sayap mendirikan usaha pengolahan tempe yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pondok pesantren dan para santri tentunya. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat serta semua makhluk di langit dan di bumi, sampai semut dalam lubangnya dan ikan di lautan, benar-benar bersolawat, mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan kebaikan, ilmu agama kepada manusia." Ini jelas menyatakan, mengamalkan dan menyebarkan ilmu kepada orang lain adalah amalan yang mulia.